Terima kasih Bung Anwar. Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bung Anwar, Bung tadi sebagai pengurus PUK Jembo dan kawan-kawan semua Bung Jamari, ya, terima kasih atas waktunya. Dan kawan-kawan, ada juga PUK SMI ya, Singamonas, ya, dan kawan-kawan seluruh anggota SPEE dan SPNI PT Jembo Kabel. Hidup dulu. Hidup dulu. Hidup dulu. Kawan-kawan semua, bagi MSPNI Tangerang Raya, Jembo Kabel adalah salah satu PUK pendiri kawan-kawan Jembo. Berbahagialah kalian, berbanggalah kalian bahwa di Jembo inilah MSPNI Tangerang bisa berkembang seperti hari ini. Aplaus buat kalian orang-orang Jembo. Hari ini PUK Tangerang sudah punya gedung sendiri di seberang kalian nih, Ruko Sastra Plaza. Hari ini MSPNI Tangerang punya tempat training center luasnya 5.000 meter. Sudah ada bangunan joglo 10 kali 30 meter. Berbanggalah kalian, karena di gedung inilah, bukan di gedung ini ya, di tempat meeting itulah pertama kali saya dan almarhum Pak Abbas Asli dan kawan-kawan lain membicarakan bagaimana kita membangun MSPNI di Tangerang ini. Kawan-kawan, hari ini saya hadir diundang oleh Bung Anwar. Pertama, mengucapkan terima kasih. Saya tahu kawan-kawan lelah, saya tahu teman-teman capek karena kerja dari jam 7 pagi ya. Tapi pertemuan ini sangat penting kawan-kawan semua. Apa yang mau saya sampaikan adalah akan menentukan masa depan nasib bangsa kita. Tidak hanya kaum buruh, tapi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya minta waktu 20 sampai 30 menit. Siap nggak? Mau nggak? Pekel nggak gini terus nih? Bung Anwar sudah kasih info. Tahun 2023 target penjualan alhamdulillah tercapai. Ya Bung Anwar, Bung Jamari. Amin. Berarti bonus juga udah cair. Kenaikan bujang apa upah berarti udah deal. Karena baru dianjing proposalnya. Sabar ya. Kawan-kawan Jembo, saya yakin kawan-kawan pasti sudah tahu adanya undang-undang omnibus. Hari ini kalau bicara capek, sama saya pun sesungguhnya capek sebagai manusia. Pagi jam 10 saya ketemu berkunjung ke PUK Pratama di Serpong sampai jam 11. Selesai dari PUK Pratama, saya berkunjung lagi ke PUK Indorama namanya di daerah ya. Dalam rangka apa Bung Riden? Dalam rangka memastikan kepada seluruh guru-guru di Tangerang khususnya paham bahwa hari ini buruh sudah mempunyai alat perjuangan secara konstitusi yang akan menentukan nasibnya ke depan, yaitu apa? Partai. Kawan-kawan Jembo, Omnibus Law sangat mengancam kehidupan. Omnibus Law sangat mengancam kehidupan kita ke depan. Kenapa Bung Presiden mengancam? Ya, di Omnibus Law hubungan kerja itu sangat rentan. Outsourcing bebas,
hadiah lepas boleh, magang silahkan. Itu ada di Omnibus Law. Kalau ini kita biarkan, tentu akan membuat posisi buruh sangat lemah. Apakah SPMI tidak melawan, tidak menolak Omnibus Law? Saya rasa kawan-kawan bagian dari pelaku penolakan Omnibus Law itu sendiri. Benar apa benar? Pernah ikut demo ke DPR? Pernah ikut nggak demo ke DPR? Pernah. Pernah demo ke gedung Mahkamah Konstitusi? Pernah. Perwakilan. Ya. Yang penting kawan-kawan udah tahu ada perlawanan. Artinya kawan, teman-teman demo, FSPI sudah melakukan perlawanan itu. Tapi kalau Presiden buktinya kita kalah, ya. Karena kita melawan kekuasaan hari ini. Dalam konstitusi kita namanya serikat pekerja, serikat buruh, dalam konteks mengambil keputusan politik, mengambil keputusan membuat peraturan-peraturan, posisi daripada serikat buruh itu hanya mempengaruhi. Wali kota, tolong dong UMK kita minta 15%. Itu namanya mempengaruhi. DPR bikin undang-undang ini, kalau pasalnya seperti ini dong, pasalnya ini. Itu namanya kita hanya mempengaruhi. Itulah posisi kalau sebagai serikat buruh. FSP melakukan itu. Kalau kata anak Garda itu, posisi kita hanya sampai pintu gerbang saja. Hari ini kawan-kawan, saya sebagai Presiden SPMI dan para pimpinan nasional sadar betul bahwa kekuasaan tidak berpihak kepada kita. Kekuasaan pemerintah tidak berpihak kepada kita. Maka bagaimana caranya Bu Presiden? Ada satu cara, bahwa kita sebagai organisasi serikat buruh hari ini tidak mau lagi hanya dijadikan objek pengambil kebijakan. Kita tidak mau lagi hanya dijadikan iming-iming ketika menjelang pemilu. Kita tidak mau lagi dijadikan ketika pilpres didatangi untuk mencoblos pemilih. Tapi hari ini kita sebagai serikat buruh telah mempunyai alat perjuangan baru, yaitu partai buruh. Artinya kawan-kawan demo, saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita akan menentukan nasib kita sendiri. Dengan cara apa mungkin? Menangkan partai buruh. Kita yang akan menentukan sendiri. Kita yang akan membuat aturan itu sendiri. Kita yang akan membuat undang-undang itu sendiri. Ketika kita jadi anggota DPR. Siap menangkan partai buruh? Siap pilih partai buruh? Siap pilih caleg-caleg partai buruh? Gak apa-apa kan bukan Wan? Bungkus tadi aman kan? Ini kan rumah kita sendiri. Aman kan dipanggil apa ini sebenarnya. Ya kawan, siap menangkan partai buruh? Siap menangkan partai buruh? Siap nyoblos partai buruh? Bung Presiden saya nggak enak sama RT. Ada nggak yang jadi RT ini? Anak-anak yang jadi RT. Siapa yang jadi RW? Anak-anak yang jadi RW. Bu, sadari Bu, kita di buruh hari ini. Saya kalau di perumahan ngomongnya begini Pak RT. RT, Pak RW, kalau partai buruh ini menang, nanti iuran RT juga lancar. Pak RW, kalau partai buruh menang, ntar pasos-pasos di perumahan juga insya Allah dengan cara mandiri akan dibikin lancar. Maksudnya gimana Pak RW? Ya, kalau partai buruh menang, maka upahnya pun akan tinggi, akan besar. Naik tidak lagi jadi 3%, 2%, kita minimal naik 15%. Setuju? Naik 20%, naik 30%. Bung Presiden bisa, karena kita yang berkuasa.
Ayo kawan-kawan Jembo, ayo tolong yang pada dari RT, yang jadi RW, sadar. Kalau kawan-kawan Jembo besok masih nyoblos partai yang ada hari ini di Senayan, berarti kalian setuju dengan Omnibus Law. Sebagai pemimpin SPMI, sebagai presiden SPMI, saya nggak mau berdosa. Apa maksudnya mau presiden? Meninggalkan warisan undang-undang yang membuat sengsara. Bukan anak cucu kita, bukan. Kalian yang masih muda-muda, ini silakan masih muda nih. Ya, bapak masih muda nih kan? Kalian yang masih muda-muda, dicatat omongan saya nih. Saya di mana-mana udah ngomong begitu, termasuk di SPS itu saya mengatakan itu. Di Pratama saya mengatakan itu. Di Indorama saya mengatakan itu. Dan catat omongan saya, Bu. Kalau 2024 partai buruh nggak kalian coblos karena ada alasan kondom, ada alasan nggak enak sama Pak RT, sehingga partai buruh tidak lolos ke Senayan, hampir pasti fungsi peran serikat pekerja tahun 2024 akan hilang. Nggak ada lagi maknanya itu serikat pekerja. Termasuk FSN di dalamnya. Kemudian kok ngomong gitu? Iya. Kenapa? Satu, secara politis berarti partai-partai yang ada di Senayan hari ini mana? Katanya buruh pada nolak Omnibus Law. Lu demo berjilid-jilid, lu gugat ke Mahkamah Konstitusi sampai berkali-kali. Buktinya lu bikin partai nggak dicoblos sama buruh itu. Dan apa benar? Dia tambah pede, berarti yang dia kerjain itu berarti benar. Padahal itu mensesarakan kita. Itu yang pertama. Secara politisnya begitu. Yang kedua apa? Para pengusaha udah turun ke bawah. Yang karyawan tetap semua dipanggilin, dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama apa? Mengundurkan diri. Ini pesangonnya. Kalau nggak mau, lo pensiun dini. Ini pesangonnya. Kalau nggak mau, silakan ambil di pengadilan. Oh, mungkin dia takut-takutin kita. Catat omongan saya. Rekam omongan saya kalau nggak percaya. Apakah perusahaannya Jembo tutup? No. Jembo ordernya akan lebih banyak malah. Terus bagaimana maksudnya Bung Liden? Akan diganti oleh karyawan-karyawan konsorsium. Akan diganti oleh karyawan-karyawan kontrak. Akan diganti oleh karyawan magang. Kalau udah magang, udah outsourcing, udah kontrak, mikirin serikat pekerja nggak? Mikirin serikat pekerja nggak? Boro-boro mikirin serikat, besok masih kerja apa enggak? Dia nggak bisa paham kawan-kawan Jembo? Paham. 2024 atau tidak sama sekali? Saya tahu kawan-kawan udah pegel, silakan. Tapi kedengeran kan ya? Ke belakang kedengeran ya? Ini serius kawan. Sebagai nahoda, saya nggak ingin kapal ini oleng, apalagi tenggelam. Oleng aja jangan. Sebagai nahoda, saya tidak mau FSMI yang disebut dengan kapal FSMI yang udah besar ini tenggelam. Jangankan tenggelam, oleng aja jangan. Untuk itu maka sebagai nahoda mencari cara, mencari alternatif. Gimana cara? Kalau kita berjuang dengan serikat saja hari ini sudah tidak ada kemampuan dalam mengambil keputusan kebijakan. Maka caranya gimana? Sesuai konstitusi kita, yaitu dengan melalui partai. Kita sendiri yang akan menentukan nasib kita. Dengan cara apa Bung Liden? Dengan cara duduk di DPR. Udah itu kawan. Kan kata Pak Ustadz Jamari kan, tidak akan berubah 1 tahun manakala kaumnya itu sendiri tidak mau berubah. Rubah kita sendiri, tidak sekalipun oleh pengusaha. Siap? 1 komando? Siap 1 komando? Siap 1 komando? Siap menjelaskan ke Pak RT? Dengan cara baik-baik. RT maaf, saya ini karyawan Jembo, saya buruh. Hari ini karyawan Jembo, buruh udah punya partai sendiri. Saya nggak mau kalian kita selalu dibodohin terus, karena kita sekarang udah punya rumah sendiri, yaitu partai buruh.
Bung Anwar udah tahu kan? Dapilnya Bung Anwar udah tahu semua ya? Dapilnya Bung Anwar udah tahu kan? Saya DPR RI Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Yuk kawan, yuk 2024 atau tidak sama sekali. Dan saya sebagai pengurus PMI hari ini menyatakan saya sudah tidak lagi merasa berdosa. Kenapa? Saya sudah ketemu dengan kawan-kawan Jembo, saya sudah ketemu dengan hampir semua pendukung KPU. Sudah menyampaikan, gini loh, lu orang boleh nyalain saya PMI, jangan coblos yang bikin Omnibus Law, jangan coblos yang bikin Omnibus Law, tapi tidak memberi alternatif, tidak memberi jalan. Itu boleh kalian menyalahkan saya. Hari ini saya menyatakan, jangan pilih itu yang bikin Omnibus Law. Pilihlah ini rumah kita sendiri. Ini yang akan mencabut, ini yang akan memperjuangkan hak-hak kalian. Saya udah gak berdosa lagi hari ini, karena saya sudah menyampaikan kepada kalian semua. Untuk itu, mohon keikhlasannya, mohon keteguhannya, mohon kesungguhannya kawan-kawan Jembo kamu. 2024 atau tidak sama sekali. Kalau kalian masih saja tergiur, kalau kalian masih saja nggak enak sama RT sama RW, ya sudah. Berarti persiapkan nasibmu ke depan. Sebagai Presiden PMI saya tidak bisa mengatakan bagaimana nasib pesangonmu nanti ketika pensiun. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana kenaikan upahmu ke depan. Hari ini Kota Tangerang hanya 180 ribuan. Masih lumayan dibanding Kabupaten Tangerang yang hanya 60 ribu. Coba 60 ribu dibagi 30 hari, kenanya berapa duit per hari? Berapa? 2 ribu. Ke Indomaret bawa motor, parkir berapa duit? Kita lagi jalan ke toilet, bayar toilet berapa duit? Lu mau dihargai kerja kita hanya untuk bayar toilet. Sehari hanya dibayar buat bayar toilet. Di mana harga diri? Di mana martabat kita yang sudah kerja 24 jam, keringat sampai ke sekujur tubuh? Oke lah, sekarang Tangerang 180 dibagi 30, ya kurang lebih 4.000, 5.000 pun hampir sama. Buat bayar toilet sama bayar parkir sudah habis. Oh, Bu Hiden berarti nggak bersyukur. Ini konteksnya bukan kita bersyukur atau tidak bersyukur. Konteks kita adalah tentang hubungan industrial, tentang distribusi dan kontribusi. Ayo kawan-kawan Jembo, kalian adalah peletak FSPMI Tangerang. Hari ini FSPMI sudah mempunyai partai dulu. Ya, kita sudah punya partai dulu yang juga dilahirkan oleh FSPMI. Maka kalian harus ambil bagian untuk memenangkan ini partai. Coblos Bung Anwar, coblos Bung Tukimin, coblos Bung Hiden. Kalau memang mau nyoblos orangnya. Kalaupun memang saya ribet kebanyakan, coblos partainya. Ya, partainya nomor berapa? Partai dulu nomor berapa? Warnanya apa? Warnanya apa? Demikian kawan-kawan Jembo, mohon maaf kalau saya berapi-api, karena terus saja kawan, sebagai pimpinan nasional tentu saya paham petanya, saya tahu situasinya. Saya ingin meyakinkan kepada kalian semua, 2024 atau tidak sama sekali, terserah kalian. Yang penting saya sebagai pemimpin, Bung Anwar, Bung Tani sebagai pimpinan cabang sudah menjelaskan, sudah mengajak, sudah memberi sarana dan fasilitasnya. Tugasmu hanya satu. Tugasmu sekarang hanya tinggal satu. Ajak temenmu, ajak keluargamu, tanggal 14 Februari masuk ke TPS, lakukan itu pencoblos. Abaikan itu iming-iming dari RT. Abaikan itu tekanan tanda petik sedikit-sedikitnya dari para RW-RW. Jelaskan kepada mereka. 2024 atau tidak sama sekali. Demikian, bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.